Hal-hal yang dimakruhkan tatkala berwudu, haitsu asrofa, sekiranya orang berwudu itu adalah israf fil ma, boros dalam menggunakan air wudu, berlebihan tatkala dia berwudu. Jika cukup seperempat keran yang dibuka, cukup untuk membasuh muka sampai membasuh kaki, maka kalau berlebihan sampai full, itu namanya israf, berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu wa qala an-nazimu rahimahullah, wa nafa'ana Allah wal muslimin bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Makruhuhu fil ma'i haitsu asrafa, walau minal bahril kabir iqtarafa, aw qaddama al-yusra 'ala al-yamini, aw jawaza as-salasa bil yaqini. Sampailah pengajian kita kepada hal-hal yang dimakruhkan tatkala berwudu. Yang membatalkan sudah ada 4. Apa saja yang keluar dari depan maupun belakang batal wudunya, sengaja maupun tidak sengaja. Baik yang keluar itu biasa maupun luar biasa, alias jarang terjadi. Bersentuhan kulit sudah. Demikian juga hilangnya akal sudah. Itu semua adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Selanjutnya sekarang adalah hal-hal yang dimakruhkan tatkala berwudu, haitsu asrafa, sekiranya orang berwudu itu adalah israf fil ma, boros dalam menggunakan air wudu, berlebihan tatkala dia berwudu. Andaikan keran nike jika pelonggong cukup berwudu dibuka seperempat, buka seperempatnya, jangan pelonggong full dibukanya. Jika cukup seperempat keran yang dibuka, cukup untuk membasuh muka sampai membasuh kaki, maka kalau berlebihan sampai full, itu namanya israf, berlebihan dalam menggunakan air tatkala berwudu. Hukumnya makruh, tidak batal, cuman makruh. Apa arti makruh? Di sini sudah dijelaskan pada tahun-tahun yang lalu. Wa fa'ilul makruhi lam yu'azzabi, bal in yakuf falimtisalin yusabi. Itu arti makruh. Apa artinya? Kalau kita lakukan tidak dapat dosa, tapi jika kita tinggalkan mendapat pahala. Kan itu definisi dari makruh. Hal-hal yang dimakruhkan sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal-hal yang makruh. Tidak menggunakan baju warna yang polos, makruh. Tidak menggunakan kopiah, makruh. Mencabut uban baik yang ada di kepala maupun yang ada di jenggot, makruh. Tidak punya jenggot, makruh. Tidak punya kumis bagi bapak-bapak, makruh. Kan orang nikah banyak sekali makruh-makruh nikah. Pelonggoh makan bawang mentah alias makan beberok, makruh. Makan nasinya masih hangat, makruh. Tatkala minum dia tiup-tiup, makruh. Banyak sekali hal-hal yang dimakruh. Pelonggoh berwudu tidak dalam keadaan wudu, makruh. Mandi di dalam jeding telanjang, makruh. Luwih makruh sila. Banyak makruh nikah pokoknya. Jangan pelonggoh tahu yang hanya makruh hanyalah merokok doang. Kopi masih panas pelonggoh tonon, makruh. Es terlalu dingin, makruh. Ya Allah, makruh doang. Banyak pokoknya yang makruh nikah. Apa sebabnya? Supaya kita memahami banyak hal-hal yang dimakruhkan di dalam agama kita.
Nah, tatkala kita berwudu, hal-hal yang dimakruhkan adalah haitsu asrafa, sekiranya seorang itu israf filma, berlebihan caranya menggunakan air tatkala dia berwudu. Cukup dibasuh 3 kali, dia basuh 5 kali, makruh. Akan tetapi jika air nike, air wakaf untuk berwudu, tidak boleh lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 kali basuhan, hukumnya haram, berdosa hukumnya, karena sudah kelewatan batas. Nah, ini kaitannya dengan menggunakan air wudu yang diwakafkan untuk berwudu. Walau minal bahril kabir gatarafa, sekalipun dia wudu, sekalipun dia mandi di lautan yang besar, dia mencebok, tapi kelebihan caranya mencebok. Berjorang ruan seeda-eda air juga makruh hukumnya. Tiang pelungguh ini semua kita kena. Karena semua tatkala kita berwudu, rata-rata kita menggunakan air yang berlebihan. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup beliau berwudu hanya 1 centong, nggih, 1 cebokan niki. Tatkala beliau mandi cukup 1 ember kayak orang jual bakso. Pelungguh mana cukup niki. Kenapa dimakruhkan? Ini ada hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Umar juga ini. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddo. Pada satu waktu desida Nabi berjalan lalu menjumpai salah seorang sahabat yang namanya Sa'ad. Sa'ad ini berwudu, lalu ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa teguran Nabi kepada Sa'ad yang sedang berwudu? Ma hadzas sarafu, kenapa engkau terlalu berlebihan caramu menggunakan air? Apa jawab sahabat yang ditegur Nabi? Apil wudu isarapun, apakah tatkala kita berwudu ada juga namanya menyia-nyiakan, memubazirkan air wudu? Apakah ada dalam wudu? Pertanyaan sahabat kepada Nabi. Qala na'am, ya ada, namanya israf atau memubazirkan air itu ada. Wa in kunta ala nahrin, sekalipun engkau berwudu di lautan. Nah, ini hadisnya sudah jelas. Berdasarkan hadis ini bahwa hukumnya berwudu yang berlebihan, sekalipun di kolam, sekalipun di sungai, sekalipun di danau, sekalipun di lautan, hukumnya adalah makruh, tidak sampai haram. Itu secara hukum fikihnya. Syariatnya seperti ini. Nah, makin tatkala pelungguh berwudu, otomatis tatkala kita berwudu kita melihat air. Tatkala kita berwudu kita memegang air. Pernahkah terlintas di hati pelungguh bahwa jasad pelungguh dari unsur air? Apakah pernah terlintas di jasad pelungguh berjiwa berakhlak seperti air? Pernahkah terlintas di hati tiang pelungguh tatkala kita melihat air hujan, air lautan, atau air tatkala berwudu? Pernahkah terlintas bahwa air adalah tajallinya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan hanya pikir makruh doang. Nah, lamun ngaji tarekat ieu ni tesuruh nu atasan sakali. Lamun taji fikih aji ser, oh makruh dek ke menintan ke wudu. Oh begini makruh, ini sunat, ini membatalkan. Begitulah secara syariatnya. Akan tetapi jika pelungguh di dalam tarekat itu atau ilmu tasawuf nikah, kita diajarkan kapanpun pelungguh melihat air agar sadar bahwa di jasad pelungguh ada unsur air yang merupakan tajalli jelmaan
bukti adanya di jasad kita nur Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah nikah apakah kita hafal doang? Oh tidak, harus kita bersifat berakhlak seperti air. Air nikah mengalir, ada yang dalam masuk, ada yang menghalanginya, selalu dia berjalan. Maknanya Nabi di dalam hidup niki mesti ada rintangan, ada hal yang menyenangkan, banyak juga yang menyedihkan, banyak juga yang menyenangkan. Silahkan pelungguh mengalir, didik pikiran lalu. Ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Arak dengan nilai susah, tidak ada yang mau susah. Ada yang mau sakit, tidak ada yang mau sakit. Ada yang mau rugi, tidak ada yang mau rugi. Silahkan berjalan. Itulah sifat yang namanya air. Kan dia sifat air sila. Demikian halnya dalam perjalanan hidup kita, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan duka, suka maupun duka, istiqamah, jalan terus ibadah nike. Jangan waktu pelunggum untung, waktu pelunggum senang, Masya Allah, husuk dia sembahyang, pacu dia beribadah. Akan tetapi tatkala dia rugi, tatkala dia tidak untung, tatkala ada ujian, tatkala ada cobaan, na'udzubillah, dia malas beribadah. Berarti dia tahu jiwai amalkan sifat akhlak daripada air yang selalu mengalir. Ada lubang, ngalir air itu penuh, ngalir lagi air itu. Tidak pernah putus asa. Inilah di antara sifatnya yang namanya air. Dia kena nikah, tidak sekedar tahu doang. Oh unsur api, unsur air, unsur. Gampang diapal unsur-unsur nikah. Tapi yang lebih berat adalah mengamalkannya atau menjiwai air, sifat angin, sifat tanah maupun sifat api. Di manakah unsur air tatkala pelonggong salat? Yaitu yang namanya air dari atas ke bawah. Yang namanya air dijelaskan dalam Al-Quran. Wa anzalna inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri bil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Allah menurunkan air dari langit ke bumi. Allah menurunkan air dari atas ke bawah. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Air nike jatuh terik lekan langit tipak bumi. Air nike jatuh dari atas ke bawah. Itulah perumpamaan. Itulah isyarat yang ada tatkala pelunggum sujud. Kepala pelungguh di atas, sami Allahu liman hamidah, tapi kepala yang tinggi jatuh turun ke bawah ke tanah bersujud untuk mengingat diri dan mengenal diri bahwa zahiriyah yang pelungguh sami dari unsur air. Ia lemah tetajah terperingat terpengaji isi Allah dalam gerakan-gerakan solat nike. Pelungguh diperintahkan sujud agar pelungguh ingat bahwa jasad zahiriah kita dari unsur air adit enak. Pelungguh tatkala solat selalu berdiri. Maknanya Nabi, itulah caranya Allah mengingatkan, mengajarkan hambanya agar ingat, agar sadar bahwa jasadnya ada unsur api yang selalu berdiri. Arah api dingin? Tidak ada. Api ini kepanas tapi selalu tegak lurus dia. Qulil haqqa walau kana murran. Selalu tegak baik dalam keadaan suka maupun duka.
selalu tegak kayak api, mau dihantam oleh siapapun, dipitnah bagaimanapun, selalu tegak. Karena ingatlah, semua yang mengatur dunia adalah Rabbul Alamin. Sudah ada di Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa arti Rabb? Arti Rabb penguasa, pengatur, pencipta semua alam semesta ini. Ini mau menjatuhkan, ingat ada Rabbul Alamin, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan tetap tegak, kita akan kokoh dalam keyakinan kita bahwa yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itulah makanya Allah mengingatkan, Allah mengajarkan tiang pelonggom sami tatkala melalui solat nike berdiri agar kita ingat ada unsur yang namanya api. Nah, demikian juga tatkala kita ruku, unsur angin. Angin nike kan datar yang namanya angin. Napi sifat angin. Angin nike tidak pernah membedakan orang. Ini pacu, ini ndik pacu pada tak tebing angin. Oh, ini dia tuan guru, loian angin, ini pacu dia kedian tebing angin. Tidak seperti ini. Luar biasa. Kayak Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadis, kana sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ajwada min rihil mursalah. Murahnya Rasul, Nabi tidak membedakan siapapun di bulan Ramadan. Kalah angin yang mursalah, angin yang bertiup, angin yang sepoi-sepoi. Seperti inilah mengalirnya kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak membedakan. Ia hikmah kepahami sifat angin nike. Ndik dia sekedar apal toh. Lamun sekedar apal je ada 2 menit doang apal pelungguh. Tapi yang berat adalah kita amalkan. Pelungguh-pelungguh, anak pelungguh mau laki mau perempuan, adik pada tak kangen. Orang tua dan mertua agar sama kita hormati dan cintai. Jangan orang tua, masya Allah dia sayangi, hormati, lagu mentawak jabung kaper-kaper. Na'udzubillah. Orang tua dia hormati, dia sayangi, lagu mertua dia benci. Na'udzubillah. Teman tahu amalan sifat angin yang tidak membedakan ABC kopi dan ABC Indomie. Dia tidak bedakan oleh angin. Sama dia diberikan angin. Nah, barulah sifat tanah. Yang sifat tanah adalah mengisyaratkan tatkala pelungguh duduk. Itulah sifat tanah. Maknanya Nabi, nikalah caranya Allah mengingatkan dan mengajarkan kepada kita agar ingat bahwa jasad kita ada unsur tanah. Harus kita bersifat seperti yang namanya tanah. Bagaimana sifat tanah? Selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Coba pelungguh tanah, pelungguh injak tiap hari, tiap malam. Coba tanah pelungguh kencingi tiap pagi, siang dan malam. Apakah pernah balas dendam tanah? Tidak pernah balas dendam tanah. Itulah hebatnya. Yang namanya jiwa orang yang ahsin ilaman asa'a ilaika. Justru kita diperintahkan, diajarkan, dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk ke kita. Ini yang berat Bapak Ibu. Sudah sering saya sampaikan hadisnya sebagai syarat untuk kita masuk surga bighairi hisab adalah salah satun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahu Allahul jannata birahmatihi. Jika 3 ini mampu kita amalkan, kita masuk surga bighairi hisab. Pertama, antasila man qata'aka. Sambung tali silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahimnya dengan pelungguh-pelungguh. Berat. Saya sandi sapa pelungguh, dia tak lalu sapa. Kan berat. Enggak main-main nih. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Maafkanlah orang yang pernah menzalimimu. Agak berat. Barulah yang ketiga,
adalah antu'tiya amman haramaka, memberi kepada orang yang pelit. Semua berat itu. Karena beratnya itulah sifat tanah, selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, inilah hikmahnya atau pengajian-pengajian yang kita dapatkan dari pergerakan-pergerakan salat. Dari itulah tatkala pelungguh berwudu, pelungguh melihat air, ingatlah kapanpun pelungguh melihat air agar terlintas di hati sanubari dan pikiran pelungguh bahwa air adalah merupakan salah satu unsur ciptaan jasad zahiriah kami. Demikian juga bahwa dengan adanya air nike merupakan tajalli atau bukti adanya nur Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hal-hal yang dimakruhkan. Kita lanjutkan. Au qaddamal yusra 'alal yamini, atau termasuk hal yang dimakruhkan tatkala berwudu adalah mendahulukan anggota yang kiri dari yang kanan. Makruh. Membasuh tangan kiri duluan, makruh. Tangan kanan belakangan, makruh. Sunnahnya kanan dulu baru kiri. Demikian juga pada kaki, kanan dulu baru yang kiri. Andaikan pelungguh mau bergaya, kiri dulu baru kanan, sah wudunya, tapi hukumnya makruh. Itulah namanya qaddamal yusra 'alal yamini au jawazas salasa bil yaqini, atau dia lebih dari 3 kali cara membasuh anggota wudunya, makruh juga. Seperti yang saya gambarkan tadi, berkumur lebih dari 3 makruh, membasuh muka lebih dari 3 makruh, sampai membasuh kaki jika lebih dari 3 maka hukumnya adalah makruh. Babul mashi alal khuffain. Barulah kita pindah ke bab menggunakan khuf, menggunakan sepatu. Insyaallah pada pengajian-pengajian yang akan datang kita akan bahas kaitannya dengan masalah khuf, pakai 2 sepatu insyaallah. Ada pertanyaan, apa hukum lelaki memakai kalung cincin emas? Diharamkan. Pada satu waktu di hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang sutra di tangan kanannya, emas di tangan kirinya. Lalu Nabi bersabda, "Inna hazaini haramun li zukuri ummati." Keduanya ini, sutra dan emas, haram bagi umatku yang laki-laki. Diharamkan menggunakan cincin emas, kalung emas, atau pokoknya emas-emas, kecuali gigi emas. Istilah doang gigi emas, saya ngasa kuning ngendo yang nggih. Ndak asli emas, hanyalah istilah. Tinta emas hanya istilah, bukan tintanya dari emas, hanya istilah. Nggih. Jam emas, apapun model pakaian, perhiasan, jika dari sutra dan emas, makanya hukumnya haram bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Untuk perhiasan badan. Kalau bukan perhiasan badan, tidak menjadi masalah. Seperti pelunggu, meja pelunggu emas, Masya Allah. Kayak di Ka'bah itu pintunya dilapisi emas, mizab, talang emas, pancoran emas, dari emas. Sementara kelambu Ka'bah dari bahan sutra asli. Kan banyak model yang sutra, apakah sekedar nama doang? Wallahu a'lam. Jika sutra yang asli, maka tidak boleh digunakan bagi laki-laki, boleh bagi perempuan. Kenapa demikian? Karena memudaratkan orang laki-laki. Di setiap kandungan emas ada model apa namanya, istilahnya dalam ilmu kimia, yang bisa mengganggu kesehatan laki-laki.
dibolehkan bagi perempuan karena perempuan men setiap bulan. Akibat bahaya yang disebabkan dengan menempel emas di jasad itu nanti akan keluar melalui darah mennya. Hukumnya bagi laki-laki adalah diharamkan menggunakan cincin emas, kalung emas dan seterusnya. Apa boleh seorang laki-laki memandikan jenazah perempuan sementara daerah itu satu orang pun perempuan tidak bisa memandikan? Ajarkan aja caranya. Gampang diajarkan. Jangan-jangan laki-laki ini mengambil kesempatan ke dalam kesempitan. Ya, tetap haram hukumnya bagi laki-laki memandikan perempuan yang bukan mahramnya, bahkan mahramnya tidak boleh. Tapi tidak ada yang bisa, gampang pelunggung ajar 5 menit bisa orang memandikan. Apa susah teh pandi mayit ya sebur doang. Apa susahnya? Atau pelunggung bawa ke kolam, tebuk dia, angkat, selesai. Bebas dari kewajiban. Cuma sunatnya ini yang panjang lebar penjelasannya. Bagaimana cara memandikan jenazah yang sunat? Pertama, tatkala dia meninggal dunia, hilangkan bekas-bekas kotoran. Setelah dihilangkan bekas kotoran, lalu dikeluarkan sisa-sisa isi perutnya dengan cara seperti ini. Misalnya ini kepalanya agak miring seperti itu. Pakai tangan kiri, usap, ulas, tapi namanya ini perutnya. Supaya ada sisa-sisa kotoran agar keluar. Itu caranya. Setelah itu basuh kemaluannya, basuh long time-nya, basuh. Okay? Setelah itu barulah diwudukan. Setelah diwudukan, barulah dimandikan anggota yang kanan depan, baru anggota yang kiri belakang, barulah anggota yang kiri kanan depan, kanan belakang. Baru yang kiri depan, kiri belakang. Itu yang pertama. Barulah yang kedua menggunakan sabun. Jangan pakai rinso. Okay? Nah, sudah kita jelaskan seperti itu pada pengajian-pengajian yang lalu. Nah, itu hukumnya. Jika tidak bisa, silahkan diajarkan bagi ibu-ibu cara memandikan jenazah. Tidak ribet kok cara memandikan jenazah. Tidak susah. Sunnah semua dikenggih menggunakan sabun, menggunakan daun bidara, menggunakan kapur baru, sunnat. Yang wajib adalah meratakan sayalanul ma'i ala sairil jasad. Yang wajib tatkala mandi junub, mandikan jenazah, hanya satu yang wajib. Ratakan semua airnya, ratakan semua badannya dengan air. Adin basah selapu awak. Hanya itu yang wajib pelunggu. Selain itu ya sunat. Menggunakan daun bidara, menggunakan sabun, mendahulukan anggota yang kanan, 3 kali basuhan. Itu semua adalah sunnah. Yang wajib ya adalah semua jasadnya basah dengan air yang suci. Itulah sebabnya saya gambarkan tadi. Pelungguh bawa ke kolam, bejak ke dia, angkat, selesai. Sah. Lagu cuma kejam lalu ruan ya. Kejam lalu ruan. Misalnya pelungguh temukan jenazah di lautan, pelungguh temukan jenazah di sungai, ya sudah pelungguh tebuk aja dia. Niat untuk mandikan. Kalau pelungguh tatkala temukan jenazah di lautan, pelungguh angkat, berarti ini wajib dimandikan karena belum ada orang yang berniat untuk memandikan. Makanya cara paling aman, pelungguh temukan jenazah di lautan, pelungguh temukan jenazah di kolam, di sungai, angkat dia, langsung menjakkan mandi kering sekali. Niat untuk mandikan jenazah. Wah, nyampe di rumah tinggal di kapan? Langsung disolatkan. Ya. Apakah hukum zihar jika seorang istri menyamakan punggung suaminya? Zihar itu adalah wallazina yuzahiruna min nisaihim. Zihar itu laki-laki menyamakan badan anggota tubuh istrinya mirip dengan ibunya. Itu namanya zihar. Bukan perempuan
yang menyamakan anggota suaminya dengan bapak, bukan. Yang namanya zihar, seorang laki-laki menyamakan pipi istrinya, tangan istrinya, punggung istrinya serupa dengan ibunya dari segi haram, tidak boleh digauli. Dalam sekedar mir peruam kancing inak, ya bukan termasuk zihar. Menyamakan dari segi keharamannya untuk dinikahi. Ibu kan dah boleh kita nikahi. Ia kancing padaan senina. Itulah yang namanya zihar. Alhamdulillah jarang terjadi zihar. Ada koran doang nih. Ada orang yang ibadahnya rajin berjamaah tapi rezekinya sedikit, bahkan tidak ada orang yang pernah solat, bahkan sibuk terus tapi lancar rezekinya. Sementara firman Allah, barang siapa yang bertakwa. Oke. Ada orang yang malas beribadah tapi rezekinya Masya Allah lancar, banyak dia. Seperti orang-orang non-muslim. Semua dealer-dealer yang ada di Indonesia, siapa pemiliknya? Apakah Ustadz Jumahir? Apakah Tuan Guru? Apakah ahli ilmu? Pemiliknya adalah mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Tapi kenapa mereka lebih banyak hartanya dengan kita? Sementara dalam Al-Quran dikatakan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan rezeki yahtasib, yang tidak repot, tidak ribet, alias cukup. Ada di hadis lain, di ayat lain, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Di ayat lain, kul kullun ya'malu ala syakilatih. Maknanya apa? Inilah bukti rahmannya Allah. Allah itu pemurah, rahman. Orang tidak beriman, orang tidak rajin beribadah, karena dia rajin berusaha, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arab Batur rajin beribadah 5 kali sejelo semalam di masjid, tidak pernah pegang tambah, yang dia pegang hanyalah Quran dan tasbih. Apa luwe? Pahala dan luwe. Tapi mana rezekinya? Rezeki nike bukan hanya, jangan pelunggum ukur rezeki dari hanya harta benda dan kekayaan. Rezeki nike banyak, pelunggum sehat, pelunggum tenang, pelunggum bahagia, itulah rezeki yang lebih tinggi dari harta benda dan kekayaan. Orang ingin punya harta benda kekayaan yang banyak, mesti niat dan tujuannya ingin bahagia. Tapi nyatanya mereka tidak bahagia. Semakin banyak hartanya melonjak, gula darahnya juga melonjak. Anak nikah. Okay? Siapapun dia, mesti keinginannya banyak harta bendanya karena ingin bahagia. Pelungguh tidak punya harta benda yang banyak, tapi pelungguh senang, tapi pelungguh bahagia. Itulah yang namanya rezeki haitsu la yahtasib. Jadi bukan barometer, bukan jari ukuran bahwa yang namanya rezeki itu hanyalah berupa harta benda. Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arak rajinan beribadah kancing Nabi kan tidak ada. Tapi apakah desida Nabi kaya raya? Tidak. Harta bendanya tidak melimpah ruah, padahal kerajin desida Nabi. Apa sebabnya? Karena kekayaan bukan diukur dari material. Kekayaan rezeki dari Allah bukan diukur dari kepeng benang harta benda dan kekayaan. Kesehatan juga rezeki yang luar biasa. Ketenangan, kebahagiaan itu yang luar biasa. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakikat yang namanya orang kaya raya bukan yang banyak harta bendanya, tapi hakikat kaya
adalah ghinan nafsi, orang yang merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Itulah namanya kaya menurut hadis. Kaya menurut Muzani selalu kepeng. Kaya menurut tiang pelongo yang banyak harta bendanya. Itu menurut tiang pelongo. Buktinya berapa banyak pengusaha yang banyak dia miliki hanya barang. Kepeng di antara kepeng. Barangnya yang banyak. Oke, itu saja. Bolehkah kita menjamak solat dalam perjalanan kurang dari 2 marhalah? Tidak boleh, ya. Jadi yang namanya jamak dan qasar baru diperbolehkan jika perjalanannya 2 marhalah, yaitu antara 86 kilo dan 96 kilo. Baru diperbolehkan yang namanya menjamak atau mengqasar solat. Jika pelungguh mau ke Selong, apakah boleh jamak asar dan zuhur? Tidak boleh, karena belum mencukupi persyaratan. Jadi syaratnya adalah 2 marhalah, yaitu kurang lebih 86 kilo sampai 96 kilo. Itulah yang dijelaskan oleh para fuqaha. Di dalam kitab ini juga nanti akan dijelaskan jarak tempuh atau ukuran bolehnya menjamak atau mengqasar salat. Ada pendapat ulama mutaakhirin mengatakan bagi orang yang demam, bagi orang yang sakit berat, takut bahaya bertambah sakitnya jika dia wudu terlalu sering, boleh menjamaknya. Misalnya zuhur dia berwudu, asar dia berwudu, maghrib dia berwudu. Semakin sering berwudu, maka semakin bertambah penyakitnya. Tatkala keadaan seperti itu karena sakit, ada yang memperbolehkan untuk dilakukan secara jamak. Tapi paling aman pakai tayamum sudah. Pakai tayamum paling aman. Itulah paling aman, itu hanya pendapat lemah saja. Itu jawaban kepada penanya yang selanjutnya. Masalah jamak kasar tidak boleh dilakukan kecuali orang yang musafir dan musafirnya harus 96 kilo dan musafirnya untuk ketaatan kepada Allah. Kalau musafirnya untuk maksiat tidak boleh. Saya pergi ke Malaysia ingin ngerampok, na'udzubillah, tidak boleh, tidak diizinkan untuk melakukan sholat sunat musafir. Siapakah yang boleh mengganti imam ketika imam batal sholatnya di tengah-tengah pelaksanaan sholat? Dan bagaimana istikhlaf? Artinya imam ini jika batal sholatnya, misalnya apa? Banyak imam ini tatkala ruku kentutnya keluar, maka imam ini cukup dengan isyarat memegang hidungnya. Tidak kena wah kengentut ane sida bayi maju Ustaz Jumahir. Cukup dengan isyarat. Caranya bagaimana? Tinggal maju orang yang di belakangnya. Siapakah yang paling utama untuk menggantikan imam jika imam ini batal sholatnya karena satu dan lain hal yang menyebabkan batal sholat? Misalnya di kopiahnya jatuh kotoran cecak, subhanallah, imam harus mundur. Atau imam merasa diri tatkala ruku netes kencingnya, ya harus legowo untuk mundur. Terus siapa yang maju menggantikannya? Yang paling aula adalah yang ada di belakang imam. Itu sebabnya disunatkan orang yang di belakang imam adalah orang yang paling paham jadi supir, orang yang paling paham jadi imam. Jika terjadi satu dan lain hal, dia tinggal maju. Bagaimana cara majunya? 1, 2 istirahat. 1, 2 istirahat. Jangan kayak orang gerak jalan. Batal juga sholatnya ini. Nggih? Kenapa? Karena salah suharakatin mutawaliyatin min mubtilatis sholat. 3 kali pergerakan berturut-turut termasuk hal yang membatalkan sholat. Itulah sebabnya 1, 2 istirahat,
1, 2 istirahat. 1, 2 istirahat. Itu caranya imam istikhlaf atau yang akan mengganti. Bagaimana hukumnya orang laki memakai emas? Sudah ini. Ya maju kan gampang meno. Sekek 2 rehat. Sekek 2 rehat. Sampai tu Labuan Lombok silahkan. Nggih. Sampai Labuan Lombok bisa. Tapi kalau caranya 1, 2, 3 sudah batal. Kan jarak daruh imam di sana nggih, yang di sini 1, 2, 3 sudah batal dengan yang 3 ini. Ya, yang membatalkan salasu harokat mutawaliyatnya yang membatalkan. 1000 gerakan tapi tidak berturut-turut tidak membatalkan, seperti menggaruk sekek rehat, 2 rehat. Tapi kalau sekek 2 teluk batal. Ranike. Demikian juga tatkala berjalan. Bimbingan bagaimana orang bapak ibu, apa katanya, anak sendiri maupun anak orang lain. Insyaallah nanti mungkin ini ya, nanti pada pertemuan yang akan datang. Nah, kesimpulan pengajian kita adalah banyak hal-hal yang dimakruhkan tatkala kita berwudu. Dalam setiap pergerakan yang kita lakukan banyak sekali hal-hal yang dimakruhkan. Hikmahnya adalah agar kita menyadari dan memahami betapa banyak kekeliruan-kekeliruan, kemakruhan-makruhan yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad Habil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waj'alna min ibadika salihin. Allahumma ij'alna min ulama'ika al-aminin wa awliyaika al-muqarrabin innaka ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma tik riqabana wa riqab abaina ummahatina minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Sekian Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.